semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ifdal, NIM D1041211014. Saya merupakan seorang mahasiswa informatika Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu desain dan analisis dari ATM BPD Kalbar atau Bank Kalbar. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan membahas tentang analisis dan desain sistem dari ATM Bank Kalbar. Bank Kalbar ini atau BPD daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dengan bentuk hukum perusahaan daerah. Visi yang dijunjung sebagai perusahaan jasa perbankan yang berkinerja tinggi dan berkembang secara wajar serta memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Demi mencapai visi tersebut, ada 3 misi yang dibawa dan dilaksanakan oleh BPD Kalbar, yaitu pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, itu sudah pasti. Kedua, mengelola dana pemerintah daerah, dan yang ketiga, mendorong pengembangan usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang bersih tentang proses-proses apa saja sih yang dilakukan oleh sistem ATM ini. Berikut sistem kebutuhan fungsional dari ATM. Yang pertama sudah pasti mengecek saldo. Kedua, menarik uang. Ketiga, mentransfer uang. Dan keempat, melakukan pembayaran. Selanjutnya ini adalah bagian dari use case diagram. Jadi di use case diagram ini nasabah ini adalah sebagai aktor. Aktor ini sebenarnya tidak harus nasabah, sebenarnya ada berbagai macam. Contohnya sebuah sistem juga biasa disebut dengan aktor. Nah, pada kasus ini kita membahas tentang penarikan dari ATM. Jadi aktornya adalah nasabah. Nah, yang berbentuk oval ini adalah use case-nya. Ketika nasabah ingin melakukan penarikan, maka yang pertama ia lakukan adalah memasukkan kartu ATM-nya. Setelah itu baru dia memilih bahasa yang terdapat di menu pilihan bahasa. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setelah memilih bahasa, ia akan memasukkan memasukkan nomor PIN yang ia miliki. Jika PIN-nya benar, maka akan melakukan proses lain lagi, use case lain lagi, yaitu include. Namun jika PIN-nya salah, ia tidak akan dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Namun jika PIN-nya salah, ia tidak akan melakukan proses selanjutnya, yaitu disebut dengan extend. Extend adalah dapat berdiri sendiri tanpa harus melewati sebuah proses. Setelah memasukkan PIN dan jika PIN-nya benar, ia akan melanjutkan lagi ke bagian menampilkan menu penarikan. Di menu penarikan ini, nasabah sebenarnya bisa memilih menu jika jumlah penarikannya tidak terlalu besar, atau yang dengan bilangan bulat ke 500, ke 50, 100 dan 500 dan seterusnya. Selanjutnya, setelah menampilkan menu penarikan, ia akan lanjut ke cek saldo. Di bagian cek saldo ini, jika saldo yang mencukupi, maka ia akan include dan dapat melanjutkan proses selanjutnya. Namun jika saldonya tidak mencukupi, maka ia akan extend dan tidak dapat melanjutkan ke proses yang selanjutnya. Jika saldo mencukupi, selanjutnya ia akan menginputkan nominal uang. Di sini nominal maksudnya adalah
si nasabah menginputkan berapa jumlah nominal yang akan ia tarik, yang akan ia ambil dari rekening miliknya. Terus setelah mendapatkan uangnya setelah keluar dari hasil dia menginputkan nominalnya, selanjutnya kartu ATM miliknya akan dikeluarkan secara otomatis oleh sistem, dan terakhir struk dan uangnya keluar. Itulah yang bagian dari use case. Selanjutnya kita akan membahas bagian use scenario. Kasus yang digunakan adalah penarikan uang. Deskripsi dari kasus: menarik uang yang ada dalam tabungan rekening. Prakondisi: memiliki kartu ATM, memasukkan PIN dengan benar, dan saldo harus mencukupi. Pasca kondisi: uang keluar dan saldo berkurang. Alur utama: pengguna pertama akan memasukkan kartu ATM, kedua memilih bahasa, ketiga memasukkan nomor PIN. Setelah itu dilanjutkan oleh bagian sistem. Sistem akan memverifikasi PIN yang dimasukkan. Setelah diverifikasi PIN-nya benar, maka pengguna akan mengecek saldo. Maksudnya sistem akan mengecek saldo. Sini sebenarnya seharusnya nomor 5 ya. Ini keliru. Nah, di sini bagian mengecek saldo. Lalu baru di bagian ini nomor 6-nya memasukkan jumlah nominal yang akan ditarik. Nah, yang terakhir mengambil uang kartu dan struk yang otomatis dikeluarkan oleh sistem. Alternatifnya adalah pengguna akan memasukkan PIN dengan benar. Yang pertama adalah sistem menampilkan PIN salah dan meminta pengguna untuk memasukkan PIN lagi. Selanjutnya, jika pengguna memasukkan PIN-nya dengan benar, maka ia dapat mengambil uang dan kartu. Dan kartunya tersebut, kartu ATM-nya, dan beserta struk. Alur yang dikecualikan di sini adalah yang pertama adalah jika di bagian sistem ini ia akan memblokir kartu ATM, dan yang kedua akan menampilkan pesan kartu ATM telah diblokir. Keempat, mengeluarkan kartu, dan kelima, kartu diambil oleh pengguna. Hal ini terjadi jika pengguna menginputkan PIN salah dalam 3 kali kesempatan. Ini skenario dari aktor. Skenario normal berhasil transaksi dan menampilkan saldo. Pertama adalah memasukkan kartu ATM BPD Kalbar yang dilakukan oleh aktor. Terus reaksi dari sistemnya menampilkan pilihan bahasa. Aktor akan memilih bahasa, ada Indonesia dan bahasa Inggris. Biasanya sih seperti itu. Terus reaksi dari sistem menampilkan layar permintaan nomor PIN untuk diinputkan, dan aktor melakukan inputan PIN ATM miliknya pribadi. Reaksi yang diberikan oleh sistem selanjutnya adalah menampilkan info pembaruan kartu ATM untuk mengubah kartu berbasis magnetic stripe menjadi kartu berbasis chip
dan pilihan melanjutkan transaksi ya atau tidak. Dan dipastikan aktor akan melakukan aksi memilih pilihannya. Reaksi selanjutnya yaitu menampilkan jumlah penarikan dan pilihan lainnya. Terus aksi yang dilakukan oleh aktor adalah memilih nominal penarikan. Dan reaksi dari sistem yang ke-10 ini adalah menampilkan pilihan cetak transaksi atau tidak. Dan aksi dari aktor memilih salah satu permintaan cetak. Ke-12 memproses dan mengecek PIN apakah benar atau salah. Ini seperti verifikasi PIN. Ke-13 mengeluarkan kartu ATM, struk penarikan dan uang sebesar nominal yang telah dipilih atau yang telah diinputkan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah aktor mengambil kartu ATM, struk penarikan dan uang sebesar nominal yang telah dipilih. Selanjutnya ada kelas diagram. Dijelaskan di sini kelas diagram merupakan gambaran dari struktur dan penjelasan dari sebuah sistem, atribut ataupun operasinya. Nah, di sini kami ada 5 kelas diagram. Ada 5 kelas. Di setiap kelasnya terdiri dari atribut. Yang pertama ada kelas bank. Kelas bank ini atributnya ada nama bank, alamat bank, dan stakeholder serta data nasabah. Kedua ada nasabahnya. Nama dalamnya ada atribut nama, nomor rekening, PIN rekening, alamat, serta status nasabah prioritas atau bukan, dan buku tabungan. Terus ada kelas kartu ATM. Di dalamnya ada nomor kartu, PIN kartu, barcode, dan saldo. Yang selanjutnya ada mesin ATM yang berisikan alamat di mana letak mesin ATM tersebut berada. Terus yang terakhir ada struk tanggap. Di dalam struk ada atribut tanggal penarikan, jumlah penarik, dan sisa saldo yang masih tersisa. Yang terakhir ada activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas merupakan bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan currency. Dalam UML, diagram activity dibuat untuk menjelaskan aktivitas suatu sistem maupun alur aktivitas dalam sebuah organisasi. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan sedikit tentang activity diagram dari proses penarikan ATM Bank Kalbar. Yang pertama dimulai dari nasabah. Nasabah melakukan input kartu atau memasukkan kartu ATM-nya ke dalam mesin ATM. Selanjutnya ia akan memilih bahasa dan dilanjutkan dengan inputkan PIN. Dalam menginputkan PIN, pihak bank akan mengecek apakah PIN ini sesuai atau tidak. Jika PIN-nya tidak sesuai, maka langkah selanjutnya dia akan mengeluarkan kartu ATM dan nasabah tidak bisa melakukan sebuah penarikan. Namun jika PIN-nya benar, maka ia akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu cek saldo. Setelah melakukan cek saldo, ia akan menampilkan saldo. Langkah selanjutnya yaitu cek saldo. Ketika nasabah melihat saldonya ini mencukupi, maka ia akan melanjutkannya. Saldo ditampilkan. Lalu ketika menurut nasabah saldonya ini mencukupi untuk ditarik, ia akan menentukan jumlah berapa uang yang akan ia tarik, yang ia ingin ambil. Setelah itu lanjut ke percabangan selanjutnya, yaitu ada tentang jika saldo tidak mencukupi. Maka jika tidak mencukupi,
maka ia akan mengeluarkan kartu ATM dan ia tidak dapat melakukan penarikan. Namun jika saldo yang mencukupi, maka uang akan keluar dan nasabah mengambil uangnya tersebut, dan yang terakhir mengambil kartu ATM-nya hingga selesai. Oke, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf dan sampai jumpa.